Tuhan, kami adalah bait kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Kami serahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kami buka hati kami untuk jamahan-Mu sepanjang hari ini. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami iman kesayangan-Mu, kami berikan hidup kami untuk-Mu ya Tuhan. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada. Bicaralah buat kami lewat firman-Mu pagi ini, dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Daily Pastoral Blessing. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu berdoa.
Di dalam Alkitab, doa dinyatakan sebagai hal yang luar biasa penting. Sebagian dari bagian-bagian Alkitab yang menonjol berkaitan dengan doa mengungkapkan pujian, penyembahan, syukur, pengakuan, dan permohonan. Bahkan tokoh-tokoh terkenal Perjanjian Lama dan Baru ditandai dengan banyaknya mereka berdoa. Kalau kita melihat sepanjang sejarah kebangunan rohani yang terjadi pada zaman sejarah, kita boleh melihat bahwa semuanya itu dimulai dengan doa. Bahkan kita bisa berkata semua yang bernilai dalam kerajaan Allah diprakarsai dan didukung oleh doa. Alkitab mengundang kita untuk berdoa. Di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16 dikatakan, "Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya." Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau ayat ini jelas sekali bahwa kita diminta untuk dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah, supaya kita boleh memperoleh kasih karunia dan rahmat, sehingga kita mendapatkan pertolongan. Ada ajakan bagi kita untuk berdoa. Bahkan dengan jelas di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Apapun keadaan kita hari-hari ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, tetaplah berdoa. Kita menyadari dengan berdoa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kata tetaplah berdoa ini berarti kita harus selalu siap berdoa. Doa itu bagaimana? Doa itu diumpamakan seperti persekutuan seorang anak dengan bapaknya. Karena seorang Kristen telah dilahirkan ke dalam keluarga Allah, wajarlah baginya untuk berdoa. Seperti seorang anak meminta kebutuhan-kebutuhan kepada ayahnya, demikianlah doa kita kepada Bapa kita. Jadi jangan takut untuk berdoa. Jangan takut untuk meminta, memohon kepada Bapa kita. Tidak ada bapa yang tidak suka atau merasa terganggu ketika anaknya meminta sesuatu kepadanya. Karena dengan berdoa, dengan memohon, berarti kita sedang membutuhkan Bapa dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya sebagai Bapa jasmani, kalau anak saya meminta sesuatu kepada saya senang. Saya mau direpotkan, karena yang meminta adalah anak saya. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita punya Bapa yang baik. Sudah sewajarnya kita berdoa. Kita meminta kepada Bapa kita. Tujuannya apa? Kita menyadari bahwa kita membutuhkan Dia. Bahkan hari-hari ini kita sedang hidup dalam masa-masa yang penuh bahaya. Masa ini adalah masa untuk berdoa. Firman Tuhan berkata, berdoa dan berjaga-jagalah, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus tetap berdoa senantiasa. Dan kita percaya bahwa di dalam doa itu ada kuasa. Apa yang kita doakan, kita percaya Tuhan akan melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan. Memang kadangkala apa yang kita doakan kadangkala tidak sesuai dengan kehendak Bapa kita. Tetapi apa yang menjadi jawaban dari Bapa kita, itulah yang terbaik buat hidup kita. Justru ketika kita berdoa dan kita menyadari kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita, berarti ada satu jawaban yang luar biasa yang Tuhan sedang siapkan dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Karena di dalam doa ada kuasa.
Justru ketika kita tidak mendapatkan jawaban seperti apa yang menjadi keinginan kita, kita boleh mengenal Dia Bapa kita yang baik. Dia akan mengarahkan hidup kita kepada tujuan dan kehendak-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau di dalam doa ada kuasa, di dalam doa ada persekutuan kita dengan Bapa kita, masakan kita tidak mau berdoa? Mari hari-hari ini kita bangkit bersama-sama dalam doa, supaya kita tetap kuat di dalam hari-hari yang jahat ini. Tuhan mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk bertahan di tengah masa-masa sulit ini, yaitu dengan berdoa. Puji nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami kembali belajar bahwa di dalam doa ada persekutuan dengan Bapa, bahwa di dalam doa ada kuasa. Oleh karena itu Tuhan, bangkitkan setiap kami ya Tuhan, menjadi umat Tuhan yang memiliki gaya hidup untuk berdoa, sehingga dengan doa kami mampu bertahan menghadapi masa-masa yang sukar. Berkati sepanjang hari ini Tuhan, hidup kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.